Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales. Malam ini adalah malam Paskah. Berikut ini adalah beberapa panduan dalam misa malam ini. 1. Ritus upacara cahaya dilakukan di depan altar. Lilin Paskah akan ditampilkan di depan altar sebanyak 3 kali sambil menyanyikan cahaya Kristus. Kedua, petunjuk mematikan lilin dipersilahkan menyimak video yang sudah disiapkan. 3. Upacara pemberkatan air baptis dan pembaharuan janji baptis tetap akan dilaksanakan. 4. Percikan air suci kepada umat sesudah pembaharuan janji baptis tetap dilaksanakan. Saat menyalakan lilin, umat akan dibantu oleh Miss Dinar dan Prodiakon. Api yang dinyalakan di lilin adalah api yang berasal dari lilin Paskah. Perayaan malam ini akan dipimpin oleh Romo Andreas Maria Siswinarko SCY dengan kor dari wilayah Matius dan tata laksana dari PDKK San Frades. Keenam, saat meninggalkan gereja, umat diminta untuk tetap menjaga suasana hening. Demikian panduan misa pada malam ini. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita layak dan pantas untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini. Umat dipersilahkan berdiri. Umat Allah yang terkasih, malam ini adalah malam yang amat suci. Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan yang baru. Gereja Kudus mengajak putra dan putrinya yang tersebar di seluruh bumi supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Bila kita sudah melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Malam ini kita juga akan memperbaharui janji baptis untuk memperbaharui iman kita akan Tuhan Sang Penebus. Kita akan mohon berkat atas api baru. Marilah berdoa.
Allah Bapa Maha Mulia, dengan pengantaraan putramu, Engkau telah menganugerahi umatmu api kemuliaan-Mu. Kuduskanlah api baru ini. Dan semoga dengan perayaan Paskah ini, kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati yang murni, kami sampai dalam pesta cahaya-Mu yang kekal. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Sekarang mari kita mohon berkat atas lilin Paskah ini. Kristus dahulu dan sekarang, Alfa dan Omega, awal dan akhir, miliknya lah segala masa dan segala abad, kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Demi luka-lukanya yang kudus, dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan kita. Amin. Semoga cahaya Kristus yang bangkit mulia menghalaukan kegelapan hati dan budi. Amin. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah.
Umat belum menyalakan. Umat belum menyalakan. Kristus cahaya dunia. Bersoraklah para malaikat di surga, elukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Bergiranglah umat seluruh dunia, terhalaukan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi, Yesus Kristus junjungan kita.
Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas kami lakukan dengan bulat hati madah pujian bagi Bapa Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi hutang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat hutang dosa kami. Inilah pesta Paskah. Kini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini Bapa telah mengantarkan Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini Yesus Kristus mengalahkan maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini semua yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gerejanya yang kudus. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Betapa ajaib kerahiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putranya sendiri, bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini
yang menjarahi tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghidupkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus Putra Bapa, yang bersama Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang masa. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita memasuki Vigili dengan meriah, sekarang marilah dengan tenang hati kita mendengarkan sabda Allah. Lilin boleh dipadamkan. Allah melihat segala yang dijadikannya, sungguh amat baik. Pembacaan dari kitab Kejadian. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang di dalamnya, Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala ternak dan atas seluruh bumi,
serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat manto. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudra raya bumi itu kau selubungi. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan manusia secara mengagumkan, dan lebih mengagumkan lagi karya penebusan-Mu dalam diri kami. Semoga kami bertahan menentang godaan dosa, agar kami layak masuk dalam sukacita surgawi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Orang-orang Israel berjalan di tengah laut yang kering. Pembacaan dari kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir,
Ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Dan sementara itu, aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan. Apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka, dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati
terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Fir'aun dengan kuasa tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat Israel. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Datanglah kepadaku, maka kamu akan hidup, dan aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat.
Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kamu akan menimbai dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkaulah sumber iman dan pengharapan kami, yang kini kami rayakan telah diwartakan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik yang ada pada kami berasal daripadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur padamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Doa kami. Kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau menyemarakkan malam suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Putramu. Bangkitkanlah di dalam gerejamu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibarui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan tidak akan mati lagi.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah hari Sabat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, rasanya senang sekali hari ini bahwa saya akan membacakan surat Gembala Agung kita di keuskupan ini. Surat Gembala Paskah untuk semua umat beriman di Keuskupan Agung Palembang. Bapak Uskup kita memberikan judul untuk permenungannya, Kristus menebus semua ciptaan. Karena kebetulan di tahun ini dalam APP kita terus merenungkan bagaimana relasi kita dengan tidak hanya sesama ciptaan Allah, tetapi alam semesta yang juga menjadi bagian kerajaan Allah. Bapak Uskup mengambil tema ini berdasarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 22.
Saudari-saudara terkasih, umat Allah yang terberkati, selama 40 hari melalui pantang, puasa, dan doa, kita merenungkan karya penebusan Allah bagi manusia dan alam ciptaan Allah yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus, putranya. Kita memulai masa Prapaskah ditandai dengan abu atau debu atau tanah. Kitab Kejadian menegaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Meskipun Allah menghembuskan nafasnya sendiri ke dalam diri manusia sehingga manusia itu hidup, namun ada unsur lahiriah yaitu debu dan tanah dalam diri manusia. Itulah tanda kerapuhan kemanusiaan kita. Syukurlah ada Kristus yang rela mati demi keselamatan manusia. Karena kerahiman Allah, Kristus telah menebus kita dan mengangkat kita yang rapuh menjadi bermartabat, mulia anak-anak Allah. Bandingkan Efesus bab 1 ayat 4 sampai 6. Mari menyelamatkan bumi. Tema Prapaskah kita adalah keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Sejak semula Allah menghendaki keharmonisan seluruh ciptaan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu dan amat baiklah adanya. Kejadian bab 1 ayat 31. Setiap selesai menciptakan sesuatu, Allah melihat dan baiklah adanya. Saya mengerti, Allah melihat berarti Allah mengoreksi, menambahi, mengurangi, memperbaiki, membentuk lagi. Sedemikian sehingga hasil akhirnya, yakni kita, baik adanya dan bahkan amat baik adanya. Allah tidak berlaku sembarangan dalam menciptakan segala sesuatu. Maka Kristus pun datang ke dunia bukan hanya menebus manusia, melainkan menebus seluruh alam ciptaan lain, sebab semua sama-sama merasa sakit bersalin. Dalam perayaan Paskah tahun 2022 ini, saya ingin mengajak umat Allah sekalian bersama keluarga Anda masing-masing untuk bersama Kristus kita bangkit menyelamatkan bumi. Bumi adalah ibu pertiwi dan rumah kita bersama. Menyelamatkan bumi bukan hanya berarti menyelamatkan diri kita sendiri, melainkan juga menyelamatkan kehidupan umat manusia, menyelamatkan kita dan anak cucu kita. Alam adalah guru kehidupan. Kitab suci berbicara banyak mengenai bumi, tanah, pohon, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan, rerumputan, air, udara, dan apa saja yang dilahirkan oleh bumi. Sepanjang kitab suci kita, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tersebar cerita tentang pohon, baik yang kecil seperti tumbuhan sesawi dalam Matius bab 13, maupun yang besar seperti kayu aras Libanon dalam Mazmur 92, atau pohon sanobar, berangan, cemara, dan murad dalam Yesaya bab 55 dan 60. Pohon dan tumbuhan itu bukan hanya menghasilkan buah dan makanan, tetapi juga sebagai obat yang sangat berguna bagi bangsa manusia. Dan kearifan lokal kita juga mengakui itu. Banyak para tabib, banyak para leluhur kita ketika meracik obat tidak dengan unsur-unsur kimia, tetapi mengambil dari obat-obat dari tumbuh-tumbuhan yang ada. Kalau ingat sejarah Singosari, Majapahit, kita menemukan banyak kisah tentang tabib yang belajar meramu obat dari ibu pertiwi.
Peribahasa kita yang mengajarkan sikap hidup bijaksana, rendah hati dan tidak sombong, juga menggunakan tetumbuhan sebagai umpama. Padi semakin tua dan berisi semakin merunduk. Meskipun untuk manusia juga bisa salah. Mencintai pohon dan tumbuhan akan menjadikan kita faham tentang arti kebaikan maupun keburukan. Jika kita berlaku bijaksana, generasi kemudian juga akan merasakan manfaatnya. Sebab buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Yesus sering mengajar menggunakan perumpamaan tetumbuhan agar mudah dimengerti maksudnya. Manusia yang rapuh yang diumpamakan sebagai buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan, tetap dicintai oleh Allah sebab Allah Maha Rahim. Bahkan Yesus sendiri mengumpamakan pemberian dirinya bagi manusia seperti biji gandum yang harus jatuh ke tanah untuk mati supaya menghasilkan buah. Dia juga adalah pokok anggur, sumber hidup kita. Terpisah dari Dia, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi Bapak Uskup mengambil gambaran hasil dari ibu bumi untuk menggambarkan tentang kehidupan kita sebagai manusia. Mari memiliki sikap mental yang baru. Barangkali sikap mental manusia kepada alam. Sering kita berbicara kepada manusia sesama saja, tapi Bapak Uskup mengajak kita untuk berbicara mengenai alam. Harus berubah untuk menumbuhkan gerak bersama penyelamatan bumi dan lingkungan hidup. Perubahan sikap mental berikut semogalah dapat memberikan kesadaran kepada kita akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Menarik refleksi Bapak Uskup, bisa dibaca dan saya akan membacakannya. Yang pertama, menghormati alam sebagai ibu. Memang hanya Adam dan Hawa yang tidak punya orang tua, tetapi kita semua punya orang tua, khususnya yang bernama atau yang kita sebut ibu. Bapak Uskup mengajak kita menghormati alam sebagai ibu. Alam adalah ibu. Ibu adalah pribadi yang melahirkan dan yang memberi kehidupan. Dari dalam rahimnya, ibu bumi melahirkan begitu banyak kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan demi kebutuhan manusia dan demi keberlangsungan hidup manusia. Setiap bayi yang lahir pasti menimba air kehidupan dari sang ibu, ASI-nya. Dan kita juga sebagai manusia mengambil air susu ibu pertiwi. Bapak Uskup menunjukkan ini. Ibu bumi telah melahirkan udara. Kita bisa menghirup O2 karena ada tumbuh-tumbuhan yang selalu menghasilkan itu. Menghasilkan makanan dalam aneka bentuk dan obat-obatan yang cukup untuk semua manusia. Terhadap ibu kita ini, banyak manusia menjadi anak durhaka dengan memberikan penyakit melalui pembalakan hutan dan penambangan liar, menjejalinya dengan sampah yang tidak bisa diurai, dengan pupuk kimia yang membuat tanah tidak bisa bernafas dan menjadi mati sehingga tidak bisa menumbuhkan apa-apa lagi. Janganlah kita termasuk segelintir orang yang ikut merusak bumi, menguasai kekayaannya dan memanfaatkannya untuk kerakusan pribadi. Pesan Bapak Uskup yang pertama, jangan jadi anak durhaka. Yang kedua, menghormati alam sebagai saudara atau saudari yang lebih tua. Dalam kitab Kejadian jelas bahwa bumi
diciptakan lebih dahulu dari manusia, maka dianggap sebagai saudara tua. Dalam kisah penciptaan, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling bungsu. Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 31 yang tadi kita dengarkan. Logisnya, manusia harus menghormati saudara atau saudari tuanya. Santo Fransiskus dari Assisi dapat dijadikan teladan dalam sikap ini. Dia menyebut dan memperlakukan semua ciptaan lain sebagai saudara atau saudari. Sebagai saudara atau saudari yang lebih tua dari manusia, mereka pastilah telah turut berjasa menolong ibu kita, mengasuh kita. Manusia adalah adik bungsu yang durhaka jika berbuat jahat terhadap saudara atau saudarinya yang lebih tua darinya itu. Gambaran kedua juga sangat jelas. Di dalam kehidupan rumah tangga kita, tidak jarang kita mendengar atau bahkan mengalami kakak dengan adik ribut. Demikian juga manusia terkadang tidak menghormati saudara tua. Yang ketiga, menghormati alam sebagai sahabat. Alam sebagai sesama ciptaan juga dapat diperlakukan sebagai sahabat. Mereka bermartabat setara dengan manusia. Mereka bukan lagi hamba atau budak pemenuh nafsu dan keserakahan manusia. Sahabat kita telah sangat berjasa terhadap kita dengan menyediakan dan memberikan segala yang dibutuhkan untuk hidup kita. Manusia sebagai sahabat alam sangat mulia jika bukan merusak, melainkan berlaku seperti Kristus yang mencintai dengan cinta yang sangat besar sampai rela memberikan nyawanya sendiri bagi sahabat-sahabatnya. Sahabat yang baik memberikan yang dibutuhkan sahabatnya. Tetapi manusia sering menjadi sahabat yang durhaka, yang selalu memanfaatkan saja alam tanpa memperhitungkan kebutuhan alam. Yang keempat, menghormati alam sebagai sabda ekologis Allah. Alam adalah juga ungkapan wahyu diri Allah. Allah adalah sang pencipta alam dan isinya. Dialah yang awal dan yang akhir, asal dan tujuan seluruh makhluk ciptaan. Bersama dengan manusia yang disebut sebagai gambar diri Allah, karya ciptaan lain seharusnya dipahami sebagai tubuh Allah sendiri. Tubuh itu patut memperoleh penghormatan yang bermartabat sepadan dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Manusia yang beriman kepada Tuhan patut menghormati alam yang juga merupakan buah karya Allah. Pantaslah jika kita membangun relasi dengan baik, bukan hanya dengan penciptanya lewat doa yang panjang atau yang pendek, melainkan juga dengan ciptaannya. Tidak hanya manusia, tetapi ciptaan itu seluruhnya yang kita dengarkan dalam kitab Kejadian. Ketika kita merusak alam, kita menorehkan luka pada tubuh Allah, merajah. Mari kita mengingat pesan Santo Paulus yang mengatakan bahwa bukan hanya manusia saja yang menantikan penebusan, melainkan seluruh alam yang sekarang bahkan sedang mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Saudara-saudari, itu 4 refleksi Bapak Uskup agar kita menghargai alam sebagai ibu, menghargai alam sebagai saudara atau saudari, menghargai alam sebagai sahabat, dan menghargai alam sebagai sabda ekologis Allah sendiri. Penutup, bersama semua orang dan semua pihak yang berkehendak baik, marilah bangkit merawat bumi
Ibu Pertiwi kita dengan semua yang dikandungnya. Kalau kita ingin udara bersih, mari merawat tanaman yang ada dan bahkan menanam yang baru. Kalau kita tidak ingin kebanjiran, jangan membuang sampah seperti perilaku orang yang tidak beriman. Kita dapat melakukannya dengan menanam pohon, memupuk tanaman dengan pupuk organik, membuang sampah, terutama sampah kimia dan plastik pada tempatnya. Tidak seperti orang-orang yang membuang dari kaca kendaraannya. Mendaur ulang sampah menjadi pupuk, mencegah pencemaran air, sungai, danau, dan laut. Kalau nanti nyebrang ke Jawa atau nyebrang kemana, jangan melempar benda-benda ke selat. Mengurangi pencemaran udara dari polusi dan suara. Bagi anak-anak muda, knalpot racingnya bisa diganti yang ramah lingkungan sehingga tidak membisingkan suara telinga banyak orang. Jadi yang suka tang 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 itu diganti dengan knalpot yang standar, yang halus. Itu juga bagian dari manusia baru. Menghemat pemakaian energi dan sumber daya alam serta yang lain. Semoga Ibu Pertiwi menjadi elok berhias, bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kitab Wahyu bab 21. Semoga di sini pun di zaman kita ada bumi dan langit yang baru, yang terbebas dari air mata, perkabungan, ratap tangis, duka cita dan maut. Dan marilah bangkit memperbaiki yang telah rusak menjadi seperti ketika diciptakan oleh Allah, yakni sungguh amat baik adanya. Selamat Paskah 2022, Palembang 16 Maret 2022. Salam doa dan berkat Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Agung Palembang. Maka saudara terkasih, mari sekarang kita sudah punya refleksi yang baru dan baik, menjadikan alam Ibu Pertiwi sebagai ibu, saudara, sahabat, dan sabda Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dengan rendah hati marilah sekarang kita mohon kepada Tuhan Allah kita supaya Ia sudi memberkati air ini yang akan direcikkan pada kita sebagai kenangan akan pembaptisan kita. Dan semoga Ia sendiri memperbarui kita agar tetap setia kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Lilin akan dinyalakan terlebih dahulu. Dan setelah dinyalakan, boleh berdiri.
Marilah berdoa. Allah Maha Kuasa, dampingilah umat-Mu yang berjaga pada malam yang amat kudus ini. Sudilah memberkati air ini bagi kami yang sedang mengenangkan penciptaan kami yang mengagumkan dan penebusan kami yang jauh lebih mengagumkan. Air telah Engkau ciptakan untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Air juga telah Engkau jadikan sarana belas kasih-Mu, sebab lewat air Engkau membebaskan umat-Mu dari perbudakan, dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air, para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Engkau ikat dengan manusia. Akhirnya, dengan air yang dikuduskan oleh Kristus di sungai Yordan, kodrat kami yang telah hancur Engkau perbarui dalam pembasuhan kelahiran kembali. Oleh sebab itu, semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga Engkau membuat kami bersukacita bersama saudara-saudari kami yang dibaptis pada hari raya Paskah ini. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan, kita dikuburkan bersama Kristus, supaya karena Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita mengucapkan janji baptis suci. Dari sebab itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan suara yang lantang. Apakah saudara-saudari menolak kejahatan dalam diri saudara-saudari sendiri dan di dalam masyarakat? Apakah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya. Apakah saudara-saudari menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia serta yang merusak keutuhan ciptaan? Dan sekarang percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Dan percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus
Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai kehidupan yang kekal, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan sekarang saudara-saudari akan direciki dengan air suci untuk mengingatkan kita akan air baptis yang dulu dicurahkan pada dahi kita masing-masing. Semoga percikan air suci ini juga menyucikan hati, sehingga kita mampu mewujudkan janji kesetiaan tadi dalam karya nyata, yakni menjadi saksi dan tanda penyelamatan oleh Kristus dimanapun kita berada. Tuhan, sumber segala hikmat. 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 Tu
Umat Allah yang terkasih, setelah kita memperbarui janji baptis dan juga kembali diingatkan dengan percikan air suci atas kita masing-masing, sekarang marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup yang sejati padanya. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus, semoga kami belajar menerima sakramen-sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati hidup sesuai dengan janji baptis kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tanah air kita, semoga kebangkitan putra-Mu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun bangsa yang lebih beradab. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang mengalami krisis kepercayaan, yang lengah dan acuh tak acuh, semoga pada malam ini mereka ikut memperbarui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka menjadi pengikut putra-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan pembaptisan, semoga mereka pada malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah ini berkumpul sebagai saudara satu sama lain, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperolehnya memasuki Paskah Raya abadi. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Persembahkan bagimu, Yesus, yang terbaik dan terindah. Segala amal Pujilah Bapa Yesus, Allah sebabkan kemurahan kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan sama manusia negara kami dapat kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Pujilah Bapa Yesus, sebabkan kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia negara dan pujilah selama-lamanya. persembahan ini, segala puji hormat
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Mulia, terimalah kiranya persembahan roti dan anggur ini, kuduskanlah menjadi tubuh dan darah putramu, anak domba Paskah yang telah dikorbankan untuk perjamuan Paskah malam ini. Semoga kebangkitan Kristus membangkitkan kami pula untuk dengan iman yang mantap menyongsong masa depan yang cerah, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada malam ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian, dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan, Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putramu yang hadir di tengah-tengah kami
ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami. Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu, Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putramu penyelamat kami, yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota Putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Maka Tuhan, setelah kami ikut serta dalam perjamuan-Mu, teguhkanlah kami dalam kesatuan, agar bersama dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus kami Aloysius, bersama semua uskup, imam, diakon dan segenap umat-Mu yang sedang bersiarah melalui jalan-Mu, dalam iman dan harapan, kami sanggup menyebarkan sukacita dan iman kami di dunia. Ingatlah akan saudari-saudara kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus, khususnya orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam hidup kami, dan akan semua orang yang juga telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah mereka kehidupan abadi. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau, dan bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir,
dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan bersamamu. Dosa dunia
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang malam ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami telah Kau segarkan dengan santapan Paskah. Maka kami mohon curahkanlah roh cinta kasih-Mu kepada kami, dan buatlah kami sehati sejiwa dalam kasih sayang-Mu. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Selamat malam. Saya perkenalkan diri saya. Saya Ibu Veronica Sri Indarti yang sering dipanggil Ibu Iin. Saya sebagai Ketua Panitia Paskah pada tahun ini. Yang terhormat Romo Arko sebagai Romo Paroki Santo Fransiskus Versailles. Yang terhormat Romo Petrus Murwanto SCY dan seluruh umat Allah yang hadir. Perkenalkan saya dan Panitia Paskah tahun 2022 menyampaikan ucapan terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan puji dan syukur atas segala berkat penyelenggaraan Allah hingga retret agung ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih tak terhingga juga kami haturkan kepada pertama, Romo Paroki yang setia mendampingi dan membimbing panitia dari awal hingga akhir retret agung ini. Kedua, Ketua dan pengurus DPP yang dengan setia mensupport dan membantu panitia dari perencanaan hingga pelaksanaan. Ketiga, tim Satgas Covid Sanfrades yang memberi arahan dan selalu mengingatkan agar kita selalu menerapkan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan retret agung ini. Tim katekese dari yang berkolaborasi dengan PDKK dan Kerahiman Ilahi dalam pertemuan APP yang secara offline dan online. Kelima, Ketua Wilayah, Ketua dan pengurus lingkungan yang terlibat aktif dalam mensosialisasikan dan menggerakkan umat untuk terlibat dalam kegiatan retret agung ini, mulai dari Rabu Abu, pertemuan APP, donor darah, absolusi umum, bakti sosial, kerja bakti bersih-bersih gereja, dan Mater Dei, hingga pendaftaran dan distribusi abu dalam misa Rabu Abu dan kartu misa, serta pendataan perayaan OST yang akan datang. Keenam, petugas liturgi, misdinar, tata laksana, lektor, mazmur, prodiakon, dan kur wilayah, service decoy, Saint Nicholas Choi, Kerahiman Ilahi. Terima kasih atas pelayanannya dan tim merangkai bunga serta adik-adik dari biak yang telah membantu mempersiapkan parsel untuk anak-anak besok pagi. Ketujuh, tim multimedia dan dokumentasi yang telah mempersiapkan segala sesuatunya hingga umat dapat merayakan retret agung ini secara offline dan online. Kedelapan, petugas keamanan dan parkir serta RT dan warga setempat yang telah menjaga keamanan dan mengatur kendaraan umat. Kesembilan, Polda Sumsel dan Polsek Ilir Timur II
Babinsa, Polres Koramil, dan tim Gegana yang telah menjaga keamanan misa hingga kita dapat mengikuti misa dengan tenang dan hikmat. Ke-10, pimpinan PT Sabah Indomedica Jaya dan PT Esa Buana Mehusada yang telah memperkenankan area halaman kantor untuk parkir kendaraan umat. Ke-11, semua panitia yang terlibat dan bekerja sama dengan mempersembahkan waktu, pikiran, tenaga, dan hati. Ke-12, semua umat yang telah berpartisipasi aktif dari mulai Rabu Abu hingga sampai Pasca pagi, dan para donatur yang baik dalam bentuk natural maupun donasi. Saya pribadi dan atas nama panitia mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam melayani dan menyelenggarakan Rekted Agung ini. Akhir kata, Panitia Paskah tahun 2022 mengucapkan selamat Paskah kepada Romo, DPP San Frades, dan seluruh umat San Frades. Terima kasih, selamat malam. Tepuk tangan untuk panitia. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, tentu kita harus bersyukur di tengah pandemi ini yang semakin hari Tuhan izinkan semakin dipulihkan. Kita berjumpa dengan rekan-rekan kita. Sejak saya masuk di sini sebagai pastor paroki 2020, selalu ada rekan-rekan yang menemani saya untuk mempersiapkan perayaan-perayaan agung Natal dan Paskah. 2020 tentu semua mengalami bahwa kita tidak bisa merayakan Paskah seperti saat ini. 2021 saya berjumpa dengan rekan-rekan dari wilayah yang lain dari lingkungan wilayahnya Ibu Istianti, bagaimana mereka juga berjibaku dalam mempersiapkan perayaan Natal yang memang kondisinya sudah jauh lebih baik dengan undangan-undangan. Dan hari ini panitia juga sudah mengerjakan hal terbaik mereka untuk perayaan agung iman kita. Dan saya bersyukur bahwa ada dinamika yang terus saya alami selama tiga kali perayaan Paskah di sini. Maka terima kasih kepada seluruh umat paroki Santo Fransiskus de Sales yang dengan caranya masing-masing telah mendoakan saya, telah juga menyemangati saya dalam karya pelayanan di sini. Dan tentu saja sebagai pastor paroki ini adalah sebagai pastor paroki ini sebagai Paskah yang terakhir saya berkarya di sini. Maka terima kasih kepada semua umat yang malam ini hadir secara fisik dan juga mereka yang hadir secara rohani dari rumah masing-masing. Bagi umat yang ada di gereja ini, yang ada di plaza, yang ada di balai, yang ada di ruangan-ruangan, dan juga semua umat yang secara streaming ikut dalam perayaan ini, saya mengaturkan banyak terima kasih atas setiap perayaan, atas setiap kesempatan dalam pelayanan pastoral boleh berkarya di rumah Tuhan ini. Dan tentu saja kehadiran Anda menjadi inspirasi buat saya dalam menjadi imam yang terus berkembang. Terima kasih kepada semuanya dan juga kepada Dewan Harian yang selama perayaan-perayaan agung Natal dan Paskah selalu menemani saya juga untuk tetap membimbing rekan-rekan panitia untuk terus bisa memberikan yang terbaik, terutama dalam masa pandemi ini. Bukan sesuatu yang mudah, tetapi terima kasih bahwa rekan-rekan Dewan memberikan dirinya, waktunya, tenaganya, pikirannya sepenuh hati untuk menemani saya berkarya di tengah masa pandemi. Dan saya yakin di tahun depan umat Allah yang hadir saat ini boleh merayakan kembali Paskah dan Natal sesuai dengan izin Tuhan dengan kondisi yang jauh lebih baik. Dan tentu saja saya mohon diingat saja dalam doa
agar dalam karya-karya saya mendatang juga mendatangkan sukacita dan kegembiraan bagi banyak orang. Dan terakhir saya juga berterima kasih kepada panitia Paskah, kepada Ibu Veronica Sri Indarti yang tadi barusan menyelesaikan ungkapan hatinya mewakili teman-teman panitia dari wilayah Markus, terdiri dari lingkungan Andreas, Agustinus, Benediktus, dan Yakobus. Saya ikut merasakan tidak mudahnya menjadi panitia, bagaimana mereka juga harus bergumul dengan situasi pandemi yang semakin membaik, dan bagaimana umat juga bisa terlayani dan terfasilitasi dengan baik bukanlah pekerjaan mudah. Dan bagi Anda yang belum terlibat, terima kasih atas doanya, terima kasih atas kesediaannya dalam dermanya, dalam donasinya kepada gereja. Dan mudah-mudahan setiap karya pelayanan gereja mendatangkan kehidupan yang baru bagi orang-orang yang dilayani. Maka sekali lagi terima kasih kepada panitia Paskah yang selalu juga ditemani oleh teman-teman dari Dewan Harian, mulai dari perayaan Rabu Abu yang disiapkan jauh-jauh waktu sebelumnya, kemudian hari demi hari, minggu demi minggu, beberapa bulan dilewati dengan aneka kegiatan, baik yang bersifat rohani maupun yang bersifat jasmani, donor darah dan sebagainya, dan juga yang sifatnya sosial atau kepedulian seperti yang tadi sudah disebutkan. Terima kasih, dan kita masih akan bersyukur, berterima kasih kepada panitia ini, tidak hanya untuk Paskah ini, tetapi nanti masih dalam Minggu Kerahiman Ilahi, di mana kita secara pribadi, secara khusus akan memberikan perhatian kepada para orang tua kita yang sudah lebih dahulu mewarnai perjalanan gereja dimanapun mereka pernah berada, khususnya di paroki ini. Terima kasih kepada seluruh panitia yang untuk tahun ini ditambahkan tugasnya oleh saya, diminta sampai Minggu Kerahiman Ilahi, karena Minggu Kerahiman Ilahi juga menjadi hari raya istimewa untuk gereja. Terima kasih sekali lagi. Dan semua yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Sri Indarti, saya secara pribadi mewakili teman-teman Dewan sekali lagi bersyukur, berterima kasih atas semuanya. Tanpa Anda, rasanya perjalanan hidup gereja di paroki ini juga tidak akan punya dinamika. Dan yang terakhir, saya berterima kasih kepada Romo Murwanto. Di masa cutinya dia berkenan untuk tinggal di paroki ini, menemani saya. Paling tidak kami bisa sama-sama mencintai makanan, ngobrol di meja makan dengan kesukaan yang sama. Tidak perlu disebutkan, hanya kami saja yang tahu apa yang menjadi kesukaan kami. Dan disitulah ternyata rasa syukur saya mempunyai rekan untuk berbicara terobati. Katanya terima kasih Romo Murwanto sudah menemani dalam masa cutinya, dan nanti akan satu saat kembali lagi menempuh yang lebih tinggi lagi. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, selamat Paskah. Mari bersukacita karena di tahun ini Tuhan memberikan sesuatu yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, meskipun kita tetap masih harus menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan. Selamat bergembira menyambut perayaan Paskah ini, karena ini menjadi puncak dari misteri iman kita kepada Kristus yang kita sembah. Salam hangat untuk keluarga yang ada di tempat yang jauh, yang juga merayakan perayaan ini dengan romonya, dengan jemaatnya, dengan lingkungannya, dan dengan parokinya. Salam buat mereka, dan juga untuk keluarga yang tidak bisa hadir saat ini, saya ucapkan selamat Paskah, Tuhan memberkati. Dan sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita menyambut Paskah ini dengan menjadi manusia baru, agar kita juga dikuatkan menjadi pribadi-pribadi yang menyelamatkan banyak orang dengan berkat Allah sendiri. Tuhan bersamamu.
Semoga berkat perayaan Paskah malam ini, Allah Maha Kuasa memberkati dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya, memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Amin. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merasakan pesta Paskah dengan gembira, saudara dihantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, perayaan malam Paskah sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Hadir